Anies melanjutkan sosok yang menjadi pendampingnya harus bisa mewujudkan langkah yang sesuai dengan visi misinya. Salah satu misinya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, sila kelima Pancasila. Kemudian bisa mewujudkan keadilan sosial tanpa harus pandang bulu. Kriteria ini menurutnya menarik untuk dibahas karena merupakan kebutuhan publik saat ini. Kita tidak tahu sesungguhnya siapa yang paling berperan untuk menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden. Benarkah itu bergantung pada Anies Baswedan sebagaimana dikatakan Surya Paloh, ataukah ini sebenarnya Surya Paloh yang punya mau? Artinya apapun yang diinginkan Anies harus dikonsultasikan ke Surya Paloh juga. Siapa yang akan menjadi cawapres ya nanti kita akan rembuk bersama-sama, kata Pak Surya. Siapa yang kemudian bisa menjadikan ini duit tunggal, ujarnya. Dalam forum tersebut, Willy mengatakan Paloh berpesan bahwa urusan cawapres diserahkan kepada Anies. Kendati demikian, sebelum menjatuhkan pilihan, sosok ini akan didiskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas sobat semuanya. Sekarang kita lihat Anies yang belak-belakan ya, bicara mengenai calon wakil presiden. Sepertinya dia yakin betul kalau soal kapan deklarasi 3 partai akan lewat ya, insya Allah ya, karena ada berita-berita baik dari Mardhani Alisera, dari Gus Coy dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa koalisi perubahan ini akan deklarasinya Februari ya, kita tunggu saja ya, dan mudah-mudahan itu sudah satu paket. Apakah Anies AHY atau Anies yang lain, nanti kita akan lihat ya sobat semuanya. Dan jangan lupa ya, pesan produk RH Channel keren cadas, termasuk baju yang saya pakai ini keren cadas ya. Oke sobat semuanya, kita akan bacakan ya. Rupanya belum apa-apa, sudah banyak yang komentar ya, termasuk pendukung-pendukung Ganjar juga main di sini dia. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian soal ini. Menarik ya. Oke. Anies buka-bukaan sebut 3 cawapres 2024 kriterianya. Apa saja? Bandung Kompas TV, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka-bukaan apa saja kriteria calon wakil presiden 2024 yang menurutnya cocok untuk mendampinginya. Calon presiden 2024 besutan Partai Nasdem tersebut mengatakan meski diberikan hak prerogatif oleh partai tetapi dirinya tak mau buru-buru dalam menentukan pendampingnya. Sebenarnya saya sudah sampaikan itu, ada 3 kriteria utamanya jelasnya Minggu usai mengikuti Jalan Sehat Nasdem di Jawa Barat. Kriteria yang diberikan Anies adalah pertama, yakni calon wakil presidennya harus memiliki kontribusi tinggi terhadap pemenangan. Kedua, yakni capacity to win ya. Kedua, sosok itu bisa menstabilkan hubungan koalisi yang dibangun antar partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Jadi dia jadi stabilizer ya, stabilizer. Jadi agar nggak goyang ya. Kemudian ketiga, calon wakil presidennya harus mendukung terwujudnya kriteria tersebut. Pasalnya ada banyak hal yang mesti dilakukan bersamanya dalam menjalani kontestasi politik 2024 mendatang. Kalau yang kedua ya Surya Paloh. Karena yang bisa menstabilkan koalisi kan harusnya Surya Paloh. Kalau SBY atau SBY ya. Masa SBY jadi wakil presidennya Anies. Walaupun masih dalam kontroversi ya, saya mengatakan tidak bisa ya, tidak boleh kalau sudah 2 periode presiden menjadi wakil presiden, karena kalau dia nanti menjadi presiden karena presiden
terpilihnya berhalangan kan akan jadi masalah karena akan melanggar konstitusi ya. Kemudian ada tambahan satunya secara chemistry Dwi Tunggal, ujar dia dilansir dari kompas.com ya. Ya kan. Anies melanjutkan sosok yang menjadi pendampingnya harus bisa mewujudkan langkah yang sesuai dengan visi misinya. Salah satu misinya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, sila kelima Pancasila. Kemudian bisa mewujudkan keadilan sosial tanpa harus pandang bulu. Kriteria ini menurutnya menarik untuk dibahas karena merupakan kebutuhan publik saat ini. Ada di semua sektor, unsur penting yang sekarang ini menjadi fokus adalah keadilan sosial. Jadi politik kita adalah politik keadilan sosial pungkas Anies. Ya, Sobat Era sekalian, ada hal baru dan menarik untuk dibahas dari apa yang disampaikan Anies Rashid Baswedan itu adalah pertama kriterianya ya kurang lebih sama ya, capacity to win. Kemudian yang bisa merekatkan di antara pendukungnya, ya, partai-partai pendukungnya. Kemudian ya yang ketiga adalah ya membantu dia dalam pemerintahan. Karena pemerintahannya itu prioritasnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah mudah-mudahan ini tidak lip service karena kita membutuhkan pemimpin yang genuine, yang original, yang sesungguhnya. Karena itu presiden dan wakil presiden harus betul-betul menjadi Dwi Tunggal sesungguhnya, bukan Dwi Tunggal yang dipaksakan. Persoalannya adalah kalau diletakkan kepada misalnya Anies Baswedan dengan AHY, apakah itu ya? Apakah dengan Khofifah? Persoalan yang mendasar adalah Anies sudah berapa kali bertemu dengan AHY, ya. Tapi dia belum pernah bertemu dengan Khofifah. Itu. Bagaimana dengan tokoh politik lainnya? Saya tidak tahu. Tapi tentu ketika dia menjadi gubernur DKI, ya mungkin dia sudah pernah bertemu dengan semua tokoh politik. Mungkin pernah bertemu Gatot Nurmantio, mungkin pernah bertemu dengan Rizal Ramli atau siapapun. Tapi ketika sudah digadang-gadang sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, yang ditemui itu baru dua saja, yaitu calon wakil presiden dari dua partai calon pengusung tambahan ini, yaitu dengan AHY dengan Aher ya. Nah, sobat era sekalian, di sini ada beberapa hal ya yang menarik ya. Ternyata Demokrat tak lagi dorong keras AHY maju cawapres Anies, ojo dibanding-banding ke. Kemudian ada juga ternyata nama AHY tidak dominan dibicarakan jadi cawapres oleh relawan Anies Baswedan. Oke, coba kita baca sedikit ya. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng menyebut kini pihaknya lebih fleksibel terhadap keputusan sosok cawapres Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden cawapres yang bakal diusung koalisi perubahan yang diusungnya bersama PKS dan Nasdem. Meski begitu, kata dia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mampu menambah suara dan elektabilitas. Tetap aja. Artinya, oh enggak dong, tapi tetap dorong ya. Ia juga menyebut meskipun fleksibel, ia juga minta jangan dilarang-larang soal usulan capres. Kami tidak pernah memaksakan harus AHY, enggak, tapi jangan memaksakan bilang jangan ini. Kita semua dalam bertiga, PKS, Demokrat dan Nasdem ini setara, tutur Andi usai diskusi bertajuk figur pemimpin partai peluang capres 2024 di Jakarta. Terkait cawapres, Anies dan upaya dorongan ke AHY itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menyebut kalau ada yang lebih baik dari ketum maka dia dipersilahkan. This good ya. Jadi begitu harusnya. Kalau judul lagu kan ojo dibanding-banding ke, kita monggo dibanding-banding ke, kalau ada yang lebih baik ya monggo, jelas Andi Malarangeng. Andi menyinggung adanya pihak-pihak tertentu yang resisten terhadap kehadiran koalisi perubahan. Ada yang resisten dengan koalisi perubahan karena kalau ini terbentuk, di belakangnya adalah jutaan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan, ucap dia. Tuh ya, dan tetapi di antara ternyata nama AHY tidak dominan dibicarakan di relawan. Ketika parpol pendukung Anies di Pilpres 2024 seperti Nasdem, PKS dan Demokrat saling tarik ulur soal nama cawapres, relawan Anies memilih fokus konsolidasi di sejumlah daerah. Menurut Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Korean, ternyata para relawan tidak terlalu membahas nama cawapres Anies untuk Pilpres 2024.
Bahkan nama ketum Demokrat AHY pun disebut tidak terlalu mendominasi obrolan para relawan Anies. Relawan sekarang cenderung tak membicarakan cawapres. Relatif mereka berpikir yang penting menang. Siapapun yang penting Anies presiden, katanya kepada Kompas TV. Ramli menyebut para relawan Anies memilih untuk memperkuat dan konsolidasi terkait pemenangan Anies Baswedan. Alih-alih sibuk soal cawapres. Kawan-kawan juga sudah mulai fokus ke Anies presiden, apapun parpol dan siapapun cawapresnya, tak soal buat relawan, terangnya. Ketika ditanya soal nama AHY, apakah kuat dan mendominasi obrolan para relawan jadi cawapres Anies, Ramli membantah. Tidak juga, kelihatan masih di seputaran Demokrat saja saat ini, katanya. Meski begitu, AHY tetap masuk radar para relawan. AHY masih ngotot didorong Demokrat. Khofifah dibicarakan, Andika juga masuk radar termasuk Andi Amran, Sulaiman jelasnya. Ramli juga mengklaim relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam kelompok Korean kini tersebar di seluruh Indonesia. Data sekarang ada 215 simpul relawan, jelasnya. Ya, sebelumnya seperti diberitakan Kompas TV, Nasdem disebut ogah mengusung AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bila Partai Demokrat memaksakan sosok Ketua AHY menjadi cawapres dari Anies Baswedan, koalisi menyongsong gelaran Pilpres 2024 dipastikan akan bubar. Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau, yaitu namanya menguncikan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan, kata Ali kepada wartawan. Yang menjelaskan koalisi yang digagas dengan PKS dan Demokrat itu hingga saat ini menawarkan jagoannya untuk disandingkan dengan Anies di pesta demokrasi nanti. Jadi sobat era sekalian, itu ya, ternyata tidak mudah ya. Hanya memang sekali lagi kita tidak tahu sesungguhnya siapa yang paling berperan untuk menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden. Benarkah itu bergantung pada Anies Baswedan sebagaimana dikatakan Surya Paloh, ataukah ini sebenarnya Surya Paloh yang punya mau? Artinya apapun yang diinginkan Anies harus dikonsultasikan ke Surya Paloh juga. Jadi sobat era sekalian, ini satu titik di mana koalisi ini punya masalah, tetapi mudah-mudahan bisa berjalan secara baik ya. This is the question, apakah Anies Baswedan punya chemistry dengan AHY atau enggak? Menurut sobat era sekalian seperti apa? Karena jangan salah, ada kelemahan AHY ya, karena dia hidup dengan gemilang sebagai 10 tahun anak presiden. Itu yang menurut saya tidak mudah ya dibandingkan dengan yang lainnya yang harus merangkak dari bawah. Dia tiba-tiba langsung begitu aja 10 tahun jadi anak presiden, kemudian berhenti dari karir militer langsung jadi calon pilkada DKI ya, membuktikan kalau dia memang punya potensi, langsung bisa dia ngomong secara baik, kemudian berikutnya langsung menjadi ketua umum. Kalau kita bicara apakah he has an ability, capacity, yes. Tetapi masalahnya adalah apakah this is the time for AHY dan apakah dia punya chemistry dengan Anies Rashid Baswedan. Saya tidak mau go forward ya. Kalau go forward dibilang nanti anti sama AHY lagi. Enggak, saya benar-benar ingin membahasnya dari sisi plus dan minusnya ya. Sebagai contoh misalnya Anies menghendaki chemistry. Nah saya kalau membayangkan kalau chemistry belum tentu dia suka dengan Gatot Nurmantio. Kenapa? Karena Gatot jauh lebih senior dibandingkan dia. Mungkin kalau sama AHY dia masih punya selera yang sama dengan runtang-runtung ya. Selera anak muda lah. Kira-kira begitu. Selera generasi X ya. Kan generasi terbanyak ini XYZ. Sementara Gatot kesana itu generasi di luar X. Nah ini masih generasi yang saat ini lagi ibaratnya lagi lucu-lucunya. Nah bersama AHY dia bisa, tapi kalau sama Gatot udah agak jauh. Karena Gatot usianya sudah 60-an. Rizal Ramli apalagi lebih senior lagi. Tapi kan politik kita tidak tahu. Khofifah lebih senior dibandingkan Anies Baswedan ya. Khofifah itu kelahiran tanggal usia 50, enggak terlalu jauh ya, 65. Bedanya sama Anies Baswedan 4 tahun saja. Anies Baswedan kelahiran 69, Khofifah 65. Tapi jangan lupa Khofifah perempuan sehingga komunikasinya justru barangkali agak berbeda ya. Mungkin agak jauh lebih lembut dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas ya. Sobat semuanya tentu selalu bertanya-tanya, sebenarnya jadi nggak sih deklarasi Anies Baswedan ini? Terus terang kalau kita ngikuti informasi baik yang di media massa maupun informasi di belakang panggung atau di balik panggung politik, itu memang selalu ada dua kutub. Kutub pertama yang sangat optimistis, ada biasanya disampaikan oleh aktivis-aktivis partainya. Tapi kutub yang lain itu justru sangat pesimistis. Misalnya sama-sama kader Nasdem, Willy Aditya mengatakan bahwa yang namanya Anies itu sudah jadi perekat antara tiga partai. Tapi Zulfan Lindan mengatakan justru pertemuan dengan Luhut di London itu untuk menggagalkan Anies karena Surya Paloh tidak siap untuk berjauhan dengan Jokowi. Mana yang benar nanti akan kita lihat ya, tapi kita bacakan dulu ini karena soal Wapres ini menurut Surya Paloh ya dua saja, siapa yang bisa menjadikan Dwi Tunggal. Artinya seiring sejalan, jangan kemudian berjalan seiring di awal tapi di belakang sudah berpisah. Terutama ketika 2029 nanti, let's say AHY misalnya. Jangan-jangan baru 2026 atau 2027 AHY sudah punya hasrat untuk menjadi calon presiden di 2029, maka sudah mulai itu gesek-gesekan. Ini yang dikhawatirkan juga sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah karena tidak mungkin kalau dia punya keinginan tidak mungkin berhenti sampai 2029-nya karena kan ada persiapan 2 tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa yang namanya Anies itu ya pasti digagalkan. Jadi ada teman yang mengatakan demikian. Saya tidak ingin percaya mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita lihat dan kita analisis karena yang namanya politik itu bisa berubah di hari-hari terakhir, di detik-detik terakhir. Jadi namanya politik kan. Oke, coba kita bacakan ini dulu. Sobat era sekalian, best of the best ya, kayak Kung Fu Master jadinya. Best of the best ya. Oke, kita lihat ya. Surya Paloh soal cawapres, siapa yang bisa menjadikan Dwi Tunggal? Tempo.co Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumpulkan seluruh anggota fraksi Nasdem DPR di Nasdem Tower Senin lalu ya. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan Paloh juga menyampaikan update rencana koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Dia menjelaskan Paloh menyampaikan bahwa rencana koalisi masih berjalan. Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Paloh menyatakan bahwa komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS masih intensif. Pak Surya update soal koalisi, ya koalisi tentu kita jalan terus. Artinya ini kan proses untuk kontestasi 2024. Nasdem sudah mendeklarasikan Pak Anies dan komunikasi dengan Demokrat dan PKS terjadi secara intens. Secara rutin, kata Willy kepada wartawan di Jakarta, Selasa 17 Januari 2023. Willy mengatakan Anies Baswedan sudah menjadi simbol perekat ketiga partai. Adapun soal pendamping Anies, kata dia bakal dirembuk bersama-sama. Siapa yang akan menjadi cawapres ya nanti kita akan rembuk bersama-sama, kata Pak Surya. Siapa yang kemudian bisa menjadikan ini Dwi Tunggal, ujarnya. Dalam forum tersebut, Willy mengatakan Paloh berpesan bahwa urusan cawapres diserahkan kepada Anies. Kendati demikian, sebelum menjatuhkan pilihan, sosok ini akan didiskusikan bersama. Podo wae. Dilepas tapi dipegang buntutnya. Willy menyebut sosok pendamping Anies tidak boleh dipaksakan. Paloh, kata dia, menyampaikan bahwa koalisi ini dibangun dengan solidaritas dan nafas yang equal. Kan spirit awalnya membangun koalisi perubahan ini equal partnership. Kecuali mau ada subkoordinasi satu sama lainnya ya. Willy menyebut sosok pendamping Anies tidak boleh dipaksakan. Paloh, kata dia, menyampaikan bahwa koalisi itu dibangun dengan solidaritas dan nafas yang equal. Kan spirit awalnya membangun koalisi perubahan ini equal partnership. Kecuali mau ada subkoordinasi satu dengan yang lain. Itu hal yang berbeda, kata Willy ya.
Oke, kemudian ada juga ini mengatakan best of the best. Jadi kalau misalnya yang dipilih itu ya mestilah best of the best. Pesan Surya Paloh soal pasangan Pilpres 2024 best of the best. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Ketum Surya Paloh berpesan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pilpres 2024 mesti best of the best. Dia menjelaskan pasangan yang bakal berlaga pada pemilu 2024 akan didedikasikan kepada rakyat sehingga rakyatlah yang menikmati dan mendapatkan manfaat. Ketika kita mendeklarasikan Mas Anies itu why not the best? Pak Surya pesannya nanti untuk pasangannya best of the best, kata Willy kepada wartawan di Jakarta. Ya, seperti diketahui hingga saat ini Anies masih diusung oleh Nasdem sebagai calon presiden. Adapun untuk calon wakil presiden belum ada nama yang dideklarasikan. Musababnya Nasdem masih mencari rekan koalisi agar dapat mengajukan Anies dalam Pilpres 2024. Dua partai yang dikabarkan akan berkoalisi adalah Partai Demokrat dan PKS. Ketiga partai kini tengah sibuk mematangkan rencana koalisi yang bakal dinamai Koalisi Perubahan. Tim kecil ketiga partai terus berkomunikasi secara intensif. Sebagai bagian dari tim kecil Partai Nasdem, Willy mengatakan dirinya selalu berkonsultasi dan menyampaikan laporan tim kecil kepada Paloh, termasuk timing deklarasi koalisi. Ya, kalau dalam hemat Nasdem, kalau sudah oke ya deklarasi aja. Tentu politik memiliki seni, memiliki momentum, dan momentumnya harus kita jaga untuk kemudian siapa yang mendampingi Mas Anies ya kita jadikan kado terindah berikutnya, ujarnya. Menurut Willy, kado itu bakal dicicil meski sudah ada kesepakatan, sehingga kata dia tidak semuanya langsung diobral di depan. Walaupun di depan sudah ada kesepakatan, nggak apa-apa, itu masalah manajemen waktu aja. Yang penting kita ingin meningkatkan kualitas, ujarnya. Ya, sahabat era sekalian, soalnya adalah untuk deklarasi di depan Anies tanpa harus ada pasangan itu juga sepakat juga di belakang layarnya. Jadi konstelasinya ya tadi PKS mungkin tidak ngotot ya, cukup dengan mahar politik untuk bensin menuju 2024, sederhananya begitu. Tapi yang ngotot pastilah Demokrat. AHY harus menjadi wakil presiden dan for the time being AHY lah yang memang paling moncer di survei sebagai saf kedua ya, gabung bersama Erick Thohir, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Jadi kalau misalnya pasangan Anies itu dicari di saf kedua, rasanya kalau Sandiaga Salahuddin Uno, why not juga sebenarnya ya. Karena ini faktor yang dia floating sesungguhnya. Tapi masalahnya kan Gerindra. Kalau dipasangkan dengan Ridwan Kamil, redundant karena jagonya di Jawa Barat, DKI semua. Jadi kalau di saf kedua itu ya AHY yang paling memungkinkan. Kalau kita bicara mengenai sisi pembeda dari saf kedua. Tapi apakah betul misalnya Hovifah kalau dipasangkan ke Anies itu akan membawa perbedaan dukungan karena kolam yang berbeda, wallahu alam ya. Yang jelas kalau kita lemparkan ya dukungan terbesar masih kepada AHY kalau di RH Channel. Oke, sahabat era sekalian, tapi sekali lagi ya memang ekstrim. Kalau kita dengar omongan Willy Aditya ya yang menyampaikan omongan Surya Paloh seolah-olah ya beres, nggak ada masalah deklarasi ketiga partai ini. Tapi kalau kita dengarkan gosip-gosip yang lain ya justru ada upaya untuk menggagalkan pencalonan Anies, wallahu alam ya. Luar biasa pokoknya namanya gosip-gosip politik seperti ini ya. Oke, saya kira itu saja sobat era sekalian. Marilah be proportional ya. Bukan soal suka dan tidak suka, tetapi Anda harus mencari wakil presiden yang punya peluang memenangkan Anies Baswedan, bukan memenuhi selera Anda yang akhirnya justru akan mencelakakan Anies sendiri ya. Tapi kalau pada akhirnya pilihannya kepada AHY misalnya, ya sudah, why not ya. Marilah dukung sama-sama kalau seandainya Anda menjadi pendukung Anies Baswedan. Itu soalnya. Jadi sebelum putusan dilakukan, kita bahas secara mendalam. Tapi begitu sudah diputuskan, nah itu baru dukung atau tidak. You take it or leave it. Gitu ya caranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.